Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, jumpa lagi di video saya. Untuk saat ini saya akan membahas pergerakan saham-saham per hari ini, dimana tanggal 30 Agustus 2022. Mohon maaf sebelumnya karena saya baru sempat update lagi karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggal seperti itu. Untuk teman-teman yang sudah subscribe channel saya ucapkan terima kasih. Semoga keberuntungan, kebaikan pada diri teman-teman dibalas oleh Tuhan Yang Maha Esa. Baik, teman-teman, kita bahas beberapa saham yang bergerak per hari ini. Jadi ada beberapa saham. Sebelum bahas saham, kita bahas komposit terlebih dahulu, di mana komposit per 30 Agustus 2022 saya ganti di sini komposit di 30 Agustus 2022 ditutup di 7.159, mohon maaf, 159. Baik, ada pun beberapa saham, diantaranya saham kita bahas saham pertama IPPE, agak menarik juga, dimana IPPE mengalami penurunan sejak beberapa hari lalu. Dia di sini sudah keluar dari resistennya. Batas resistennya itu di sini, batas terendahnya di beberapa hari sebelumnya. Di harga kurang lebih di 244, dan dia per hari ini langsung turun di 228 gitu teman-teman. Nah, bagi teman-teman, untuk saham IPPE ini dia biasanya berdasar historikalnya itu dia bergeraknya ya cukup lumayan baik, koreksinya juga lumayan oke. Koreksi terus dia naik lagi, koreksi dia naik lagi. Kalau untuk saham ini dia laporan keuangannya itu cukup bagus. Teman-teman bisa lihat laporan keuangannya juga untuk saham IPPE. Ini laporan keuangannya cukup baik. Jadi gini teman-teman, sebelumnya saya mau menambahkan untuk edukasinya. Jadi gini, kita tingkatkan untuk investasi kita dengan lebih baik lagi. Kalau teman-teman punya uang 100.000, 200.000 itu nggak jadi masalah teman-teman. Untuk saham IPPE ini kita tabung aja pelan-pelan gitu. Nanti kita juga lama-lama kita punya banyak, lama-lama kita untungnya agak lumayan. Jadi kalau ada salah satu investor ternama, dia membelinya perlahan tapi pasti. Jangan ujuk-ujuk nanti nih beli di saat posisi tinggi seperti ini. Ini beli karena banyak yang merekomendasikan beli. Ya, itu tidak salah teman-teman. Kalau mau ada yang rekomendasi beli, rekomendasi jual, itu tidak jadi masalah. Namun baiknya teman-teman itu melatih untuk melihat historical dari saham itu sendiri. Nah, jadi kalau saham itu kalau mainnya itu dia nggak jauh-jauh teman-teman. Kita nggak usah perlu kayak motif Fibonacci apa segala macam. Kalau teman-teman belajar sih ya monggo silahkan.
Kalau mau ya silahkan, enggak ya enggak jadi masalah gitu. Jadi kalau untuk ini chart yang biasa aja. Kalau untuk ini kebetulan kan saya di sini juga saat ini lagi make untuk AMI Broker ini teman-teman. Nah, program AMI Broker ini untuk mendukung trading kita, karena sebelumnya saya pakai TradingView dan lain-lainnya itu sama aja kok. Jadi setiap dia ini dia akan break dari atau dia naik, dia mempunyai volume yang bagus, dia sama dari chart TradingView atau chart dari sekuritas yang teman-teman punya itu juga pasti dia akan naik. Dan namun gini, kalau kita mau membeli suatu saham itu harus kita amati betul-betul terlebih dahulu. Jadi misalkan gini, kayak saya merekomendasikan saham BEPS misalkan. Saya merekomendasikan untuk saham BEPS di mana saham BEPS ini boleh entry di harga kalau dia lebih dari atau sama dengan dari harga 4630 maka boleh beli. Nah, teman-teman langsung beli. Nah, padahal bisa juga terjadi seperti ini teman-teman. Kalau dia beli di harga 4.550 maka potensial beli. Nah, di sini dia sudah break di harga 4.690, lalu teman-teman beli, lihat apa yang terjadi besoknya, boom, langsung turun. Jadi kita juga harus di sini kita harus tentukan batasan kita untuk menentukan untuk cut loss atau jual rugi istilahnya gitu teman-teman. Kalau jual rugi nggak jadi masalah, yang penting kita terima kan kerugian itu. Jadi kalau untuk transaksi di saham ini sama halnya kayak kita berdagang. Kayak misalnya gini, kita dagang kita dagang sembako. Kita beli segala macam untuk kebutuhan pokok. Nah, dari seluruh kebutuhan pokok itu kan tidak langsung laris manis seluruhnya. Pasti ada salah satu produk atau salah satu bahan pokok yang untuk peminatnya kurang gitu. Nah, jadi kalau dia peminatnya kurang, otomatis barang itu terbengkelai dong, ya kan? Nah, kebetulan barang itu langsung expired. Ini anggap aja kayak gitu teman-teman. Jadi kalau udah expire ya sudah gitu. Kita cari untung di yang lainnya gitu. Saham itu banyak, hampir berapa ratus saham ya, lupa tuh saya. Jadi kalau untuk teman-teman kalau mau nanti kalau saya subscribernya sudah sampai 1000, saya akan bagi AFL ini gratis. Ya ini untuk bantu teman-teman aja. Nanti kalau enggak saya informasikan yang di uh, stok TradingView itu juga. Ntar kita sharing aja teman-teman juga, kalau memang ada saham-saham bagus apa yang mau dibahas kita bahas bareng-bareng gitu. Nah, oke, kita balik lagi ke saham IPPE. Oke, untuk saham BPE biasanya dia kalau sudah turun mencapai batas resistennya itu maka dia akan lanjut turun ke bawah gitu teman-teman. Nih contoh seperti ini, dia batas resistennya itu di sini, batas bawahnya di 304. Di saat dia menyentuh atau lebih rendah dari 304 maka dia akan lanjut ke bawah. Nih dia tutup di 308, low-nya dia di 304, maka esok hari dia akan lanjut ke bawah. Dia bahkan close-nya di 302, terus ke bawah dia close-nya di 282
terus ke bawah lagi, dan baru di sini dia dipantulkan atau dia membentuk garis lurus. Nah, kalau dia sudah membentuk garis lurus seperti ini, tuh seperti ini, boleh teman-teman kalau yang mau masuk mau entry boleh, tapi dengan catatan entry-nya sedikit-sedikit gitu teman-teman. Saya buat video ini juga untuk mengedukasi teman-teman karena cukup banyak yang tertipu akan dunia investasi bodong. Sayang teman-teman, kasihan uang udah masuk terus yang ini kabur. Mending kita investasi yang jelas-jelas saja. Kalau untuk investasi di saham itu sudah dilindungi atau sudah dilindungi oleh OJK, diawasi oleh OJK, mohon maaf untuk itunya, dan ini legal di Indonesia gitu. Jangan main slot teman-teman, nggak boleh itu. Daripada main slot mending coba trading saham, banyak kok orang tuh 100.000 juga bisa gitu. Mari kita tingkatkan untuk investasi kita ke depannya gitu, lebih baik lagi. Jangan ikut investasi bodong teman-teman, sayang uangnya tuh. Oke, kita ada beberapa saham lagi. Kalau ini ada saham, kita coba lihat saham BBRI hari ini pergerakannya gimana ya. Oke, hari ini saham BBRI ditutup di 4260. 4260 dengan volume yang lebih tinggi dari kemarin. Kemarin itu volumenya sekitar 105. Ini 136. Lebih tinggi dibanding hari kemarin. Dan pergerakannya juga dia tutup positif di 0,2%. Close-nya di 4260 dari harga sebelumnya. Gitu teman-teman. Oke. Nah, sini untuk saham BBRI teman-teman ini juga boleh untuk investasi, karena saham BBRI ini kan bergerak di bidang perbankan. Bank BRI itu teman-teman, BBRI itu Bank BBRI ini kan di bank pemerintah juga. Kalau mau untuk tabungan jangka panjang lumayan mantap. Satu lagi kita bahas saham BBTN. Oke, saham BBTN ini saham Bank Tabungan Negara Indonesia. Bank Tabungan Negara Indonesia ini per 30 Agustus 2022 dia close di 1510, dimana lebih rendah dari kemarin di 1510. Oh, dia doji teman-teman. Oh, dia tutupnya sama sedang hari kemarin, maaf. Untuk volumenya lebih tinggi dibanding hari kemarin. Volumenya di sini 900. Di sini untuk hari ini dia 16.921 100. Nah, teman-teman untuk saham BBTN ini biasanya pergerakannya kalau dia turun dan dia tembus batas resistennya, maka dia akan lanjut ke bawah. Sini kalau menurutku di sini dia sudah menyentuh batas resistennya dari 3 hari sebelumnya.
di sini. Kalau dia sampai menyentuh batas resistance selanjutnya di sini di 1520, batas terendahnya 1485, mohon maaf, terendahnya 1485, maka dia akan lanjut turun ke bawah sampai di sini kurang lebih ya teman-teman. Itu juga tergantung dari pergerakan indeks saham gabungan Indonesia atau IHSG-nya nih, kompositnya. Kalau kompositnya dia lari, maka dia bisa berbalik arah ke utara, ke atas seperti ini, ke atas tinggi sampai 2000, kan mantap tuh teman-teman kalau punya di sini gitu kan, terus langsung 2000, wah lumayan tuh. Jadi investasi itu yang pasti-pasti aja, yang mudah-mudah aja, karena mungkin untuk rekening saham ini juga banyak yang pakai, sudah banyak di Indonesia untuk sekuritas-sekuritas yang cukup memadai untuk para investor-investor baru. Mari kita tingkatkan investasi kita, mari kita kontrol manajemen keuangan kita dengan lebih baik lagi ke depannya. Mungkin videonya sampai di sini dulu teman-teman. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sebelum saya akhiri, tolong bantu subscribe, like, dan share untuk membantu rekan-rekan lainnya untuk mendapatkan informasi-informasi saham lainnya. Nah, teman-teman, jangan lupa saya ucapkan terima kasih, tidak lupa saya ucapkan terima kasih untuk supportnya. Semoga makin banyak subscriber saya, makin banyak review saya, karena saya ingin membantu untuk meningkatkan kualitas investasi teman-teman ke depannya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.